Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi fi bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengawasan Ahad pagi ya Pak. Pagi napa nganggo salam subuh, mboten nganggo paing pon wahih kliwon mboten. Nah, mboten. Sepindah monggo panjenengan sampeyan tansah ngaturaken puji syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, so kesempatan dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing wekdal menika kula lan panjenengan sami masih diberikan taufik keroyo-royo keronto-ronto ngelonggaraken wekdal, memaksa diri untuk bisa datang memenuhi istiqomah inggih menika thalabul ilmi, berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan kejadian, bukan kejadian ya, peristiwa rutinitas harian pada setiap malam sampai akhirnya pagi, maka sesungguhnya setiap aktivitas ibadah kita di pagi hari adalah satu rangkaian berkah yang saling terhubung. Maka ulan panjenengan sami di sini sebenarnya seakan-akan kita sebagai orang yang mungkin lagi shopping di mal-mal yang berkah. Shopping ini apa? Belanja. Mulai dari sepertiga malam terakhir kita sudah belanja tahajud. Tahajud betul, insya Allah. Jadi kita menggunakan narasi yang dol tinuku mawon. Aku mau belanja tahajud, belanja sholat, belanja umrahan itu. Jadi kesannya lebih bersemangat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamah mahmuda. Bapak Ibu, Allah menuntunkan kita untuk sholat tahajud tadi malam agar kita mendapatkan maqam mahmuda, tempat yang baik, tempat yang terpuji, tempat yang istimewa. Allah bilang, hambaku yang sholat tahajud itu aku kasih tempat istimewa. Kemudian setelah sholat tahajud Allah perintahkan lagi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Terus lanjutannya warattilil qur'ana tartila. Baca Quran setelah sholat tahajud. Kemudian di waktu sahur Allah turun ke langit dunia membuka pintu ampunan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa a'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang berdoa pada aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang mohon ampun, aku mengampuninya. Maka di sepertiga malam yang terakhir banyak
Ulama-ulama orang-orang soleh mencontohkan seperti dalam Quran Ad-Dariyat 17-18, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi pada saat waktu sahur itu banyak beristighfar, pahalanya banyak, belanjanya banyak nih. Setelah doa mohon istighfar, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim. Cuman yang mungkin yang perlu kita renungkan, kita cermati, kita diskusikan, Bapak Ibu. Ini tadi saya datang sampai di sini sekitar jam 4:15. Setelah itu normatif saya lihat jadwal adzan itu biasanya jam 4:27 waktu Indonesia bagian barat pemerintah. Akan tetapi di putusan tarjih Muhammadiyah sebenarnya waktu subuhnya Indonesia niku kecepatan 8 menit. Kecepatan 8 menit. Sehingga kalau saya hitung harusnya adzan itu kalau menurut versi Muhammadiyah itu jam 4:35. Qadarullah ini tadi tepat 4:27 adzan berkumandang. Ya, menurut jadwal pemerintah. Apakah salah? Mboten, wong itu bagian dari pemahaman. Akan tetapi saya datang ke sini tadi, begitu sholat adzan selesai saya tidak segera sholat sunat 2 rakaat rakaatul fajri, karena dalam pemahaman saya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha itu setelah adzan subuh. Kalau pemahaman saya adzan subuhnya jam 4:35, ya, maka saya memahami kalau adzannya sudah selesai sebelum jam 4:35, saya belum berhak untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Makanya tadi saya sholat tahiyatul masjid. Setelah itu lewat 4:35 saya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini jadi bahan diskusi ya. Setelah itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man sholat subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah seakan-akan ia sholat sepanjang malam. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian berzikir pada Allah hingga terbit, lalu sholat 2 rakaat sholat suruk, maka pahalanya adalah setara pahala haji dan umrah. Ini belanjanya banyak ini pada pagi hari ini, pahalanya banyak. Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuh. Siapa yang berangkat ke masjid pagi-pagi, ia ingin hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Jadi Bapak Ibu, rangkaian dari tadi malam sampai subuh ini ketika kita tertib, ada tahajudnya, ada tartilnya, ada istighfarnya, ada sholat sunnah sebelum sholat subuh, ada sholat subuh berjamaah, ada taklim, ada sholat suruk, pun pinten mawon nek jenengan kalau kita hitung. Inna Allah ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sungguh Allah benci pada orang-orang yang hanya pintar pada urusan dunia tapi bodoh pada urusan akhirat. Maka Bapak Ibu, kita pentingnya kita di sini saling belajar dan mengajarkan. Sama-sama kita belajar, bukan berarti kulantan ngajeng ini paling pintar, mboten. Ya, kita ada di dalam forum yang dimana Allah akan merahmati ini. Dan sebaik-baik kalian adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama.
Sebaik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kita menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di antara satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam masjid, Bapak Ibu, membaca kitab Allah, mempelajarinya, Allah turunkan sakinah, ketenangan, rahmat, dilingkungi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disebut-sebut kita di hadapan makhluknya yang lain. Niku adalah muqaddimah. Bapak Ibu, sakderengipun derek tepang, saya di sini tadi nggih dereng kenal sinten-sinten, saya datang ya sholat, ya salaman, ya menyapa, kemudian sholat dikir dan menunggu sampai selesai derek tepang. Saya nama Yobi Ibrahim, itu pernah sekolah dokter Pak di UNS. Saya kakak kelasnya Dr. Nurdin, itu selisih 2 tahun. Jadi Nurdin itu adik kelas saya, selisih 2 tahun. Ya, oke. Yang nanti beliau mungkin akan banyak membantu di kesehatan di sini. Ya. Saya salah satu bagian dari pimpinan daerah Muhammadiyah membidangi pengembangan masjid. Makanya kemarin siang-siang saya di WA, Pak Dokter menawi saged ngaturi, kita mau ngasih judul dari masjid kita bangkit. Itu adalah satu materi yang ngeri dan berat, ya, sanggane awrat nih, ya, karena dari masjid kita bangkit. Akan tetapi narasi ini kayak pantun ini, dari masjid kita bangkit. Oh, itu ternyata sejak dulu sudah ada judul kayak gini, dimanapun sudah ada judul kayak gini, walaupun isiannya beda-beda. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang judul dari masjid kita bangkit, maka mari kita berpikir bisa dimaknai 2 hal. Yang pertama, sing bangkit niku sinten? Apakah yang bangkit manusianya atau yang bangkit masjidnya? Ya. Maka seorang muslim, Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa bangkit keimanan, keislaman, amalannya kecuali dari masjid tempat ia datang. Ungkapan ini menegaskan bahwasannya kebangkitan umat Islam dari spiritual, sosial, peradaban umat berawal dari masjid. Masjid niku mboten tempat sholat tok, tapi tempat pembinaan iman, ilmu, ukhuwah, bahkan gerakan sosial kemasyarakatan. Kalau kita berpikir ketika Rasulullah Muhammad SAW itu hijrah, yang pertama kali dibangun apa Pak? Masjid. Yang pertama kali dibangun masjid, bukan pasar, bukan benteng pertahanan dari serangan kafir Quraisy, mboten, masjid. Lewat di Kuba yang dibangun Masjid Kuba, setelah itu Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwasannya masjid adalah jantung kita, jantung kehidupan umat Islam. Di masjid itu akidahnya dibina, akhlaknya dibina, di sholat ditegakkan, ilmu ditransfer, jihad dikomando juga di masjid. Dan masjid adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di situ ada laki-laki, ada jamaah
yang tidak dilalaikan oleh dol tinuku perdagangan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwasanya masjid, termasuk masjid ini adalah sebagai pusat aktivitas dari orang-orang yang solih. Dan ingat, ada salah satu dari 7 golongan orang yang akan dinaungi di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, orang laki-laki atau jamaah masjid yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ada satu pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Bisakah umat Islam itu bangkit tapi tanpa masjid? Mungkin enggak? Maka tanpa masjid tak akan ada pondasi iman dan peradaban. Ya, secara fisik mungkin orang bisa bangkit, yo Islam, yo sholat, ya, tapi arang-arang ning masjid, nggak peduli dengan masjid. Akhirnya apa? Dia bisa sukses, ingin bikin bangunan yang tinggi, teknologi yang canggih, sugih duite, ekonomi membesar, tapi jiwanya kosong, yakin. Kalau ini dibiarkan, makin lama akhlak masyarakat makin rusak. Sholat diabaikan, ilmu agama minim, jiwanya kosong. Ketika dia diuji, maka dia akan rapuh. Maka orang-orang yang tidak terbiasa dengan masjid, di mana masjid ditinggalkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayyah. Quran surat Al-Maryam ayat 59. Setelah itu datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan memenuhi kesesatan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa umat muslim itu meninggalkan masjid. Masjid ditinggalkan, rusak sudah akidah. Dan sejarah membuktikan kebangkitan Islam itu selalu bermula dari masjid. Nabi Muhammad memimpin peradaban itu di Masjid Nabawi, kantornya di Masjid Nabawi, istananya di Masjid Nabawi. Para sahabat membangun masjid lebih dahulu untuk ekspansi dakwah. Khilafah membangun masjid. Indonesia, pesantren-pesantren, pergerakan dakwah ormas Islam, pasti base campnya masjid. Muhammadiyah base campnya masjid. Makanya ada istilah ranting itu penting, cabang berkembang, masjid makmur memakmurkan. Cuman yang saya nggak habis pikir, ngopo kok Muhammadiyah kuwi kok masjidnya mesti rupane biru karo kuning. Mengapa kok aum-aum SD, TK, SMP kok rata-rata cete biru karo kuning? Napa enten dalile? Mboten. Apakah harus? Enggak juga. Apa berkemajuan? Dikatakan berkemajuan, ya nek nganggo alasan berkemajuan itu bagian dari identitas. Tapi kalau tidak juga enggak ada dalil yang mengatakan harus biru dan kuning. Niku jenengan tambah Yabang wis dadi Indo kampret niku pun. Wis dadi Indomaret. Ya tak? Nah, apakah salah pakai biru dan kuning? Ya enggak salah juga. Ya. Tapi intinya adalah bermula dari masjid, dan Muhammadiyah berkemajuan dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kebangkitan masjid, ini Masjid Syukur ini adalah salah satu dari masjid percontohan. Ya, percontohannya Muhammadiyah ya Masjid Syukur ini. Cuman tadi saya kritisinya di mana? Karena bidang saya adalah pengembangan masjid. Saya kritisi tadi di adzan itu tadi, gitu. Bisa enggak kita bertahan adzan di lereknya sekitar 8 menit?
Ya, nah, yuk, ini bagian dari pendapat. Bapak Ibu, ada satu masalah yang timbul. Oke Pak Dokter, bahwasanya masjid adalah kunci dari peradaban. Masjid itu pusat dari kebangkitan umat, diawali dari masjid. Cuman yang jadi masalah, lah kok masjidnya sepi? Kalau ada pertanyaan, nek masjidnya sepi sing salah sinten kan gitu deh. Ya, ini realita Bapak Ibu. Bangunannya banyak yang tidak terawat, adzannya sering telat. Ya, nek wong desa-desa ya bar ko sawah ngoten niku lagi mulih bar kuwi atus terus adzan. Padahal pun jam 4 ora apa-apa. Ya, kamar mandinya kotor. Ya, bau. Padahal kas masjidnya numpuk di rekening banyak. Padahal bahwasanya kemakmuran masjid ini tugas kita semua. Kalau kita kilas balik pada Quran surat At-Taubah ayat 17, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy Bapak Ibu dulu itu juga bangga ketika mereka bisa membangun, mempertahankan dan membuat Masjidil Haram saat itu menjadi masjid yang megah. Orang-orang Mekah itu bangga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, tidak pantas kalian mengaku-ngaku telah memakmurkan masjid. Mengapa? Karena innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah ila akhir. Karena sungguh yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak bisa. Mosok non muslim kok jadi pengurus dewan kemakmuran masjid? Apa ya talah temen wong Islam gitu loh. Yang memakmurkan hanyalah orang-orang yang beriman di hari akhir, wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Mereka enggak takut pada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalilnya memakmurkan masjid. Quran surat At-Taubah ayat 18. Nah, ilustrasinya ngeten. Yang memakmurkan hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Coba kita bayangkan, ketika ada rumah yang megah, marmernya impor semua, AC-nya dingin, lantainya bersih dan wangi, tapi penghuninya jarang di rumah. Apakah rumah itu bisa dikatakan hidup? Mboten. Namanya rumah hantu, karena nggak ada penghuninya. Begitu juga masjid. Kalau kita cuma bikin bangunan yang bagus tapi jamaahnya nggak ada kegiatan, nggak ada pemberdayaan, nggak ada kebangkitan, nggak ada program sosial ekonomi, apakah itu yang disebut sebagai masjid yang makmur? Boten. Maka pengertian normatifnya adalah sungguh hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itulah yang memakmurkan masjid. Artinya tak ada orang yang beriman kepada Allah yang tidak memakmurkan masjid. Jadi kalau ada orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir harus memakmurkan masjid. Nah, kemudian pengertian teknisnya Allah menjelaskan, lah memakmurkan masjid niku pripun carane, Pak? Kembali ke ayat tadi. Ya. Ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Berarti memakmurkan masjid itu adalah dengan mendirikan sholat di dalamnya dan menunaikan zakat.
Maka ukuran masjid itu makmur atau tidak itu hanya dua, Bapak Ibu. Pertama, bagaimana sholatnya. Yang kedua, bagaimana zakatnya. Sholatnya, apakah masjid itu sholatnya jamaah 5 waktunya terpenuhi apa tidak? Berarti terpenuhi, Pak. Terpenuhi ya, subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Nah, semakin makmur masjid, semakin ramai jamaah sholat fardunya. Karena salah satu fungsi utama masjid kan tempat sholat berjamaah. Maka Bapak Ibu, kita harus belajar tentang konsep iqamah as-shalah. Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salatnya seseorang adalah sholat di rumah. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan. Sholat 5 waktu. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah atau sipun itu bukan penanda sampun manjing, boten. Ya, bukan cuma oh ayo sholat, oh kae wis luhur, oh kae wis asar, boten, Pak. Tapi hayya 'alas shalah, marilah kita sholat berjamaah di masjid. Cuman kadang-kadang niku Muhammadiyah niku kan kadang-kadang punya juga pendapat, yo nek salat ki iso engko-engko ditunda yo ora apa-apa. Kalau ada sesuatu yang penting. Kadang-kadang enten hajatan, kadang-kadang enten rapat gitu. Bahkan rapat itu ning jejere masjid. Iso-iso men rapat ki dibablaske salate engko gitu. Ada. Ya, beberapa ada yang kayak gitu. Sing penting dilanjutke sik rapate baru engko lagi sholat, padahal jejere masjid, Pak. Padahal kita bisa misalnya wis pokoknya rapate bubar, sholat sik, habis itu nanti kita kembali ke masjid untuk rapat. Apa sih? Oh rapat ya gur ngerbuk dakwah bisa. Ya. Maka bahwasanya hayya 'alas shalah niku mboten panggilan tanda manjing, tapi panggilan ayo sholat berjamaah. Maka kalau kita ngomong kebangkitan masjid, ini tugas takmir yang pertama adalah melaksanakan adzan dan bukan meneriakkan adzan. Oke. Tugas takmir itu, kita kan ngomongnya kebangkitan masjid nih, Pak. Masjid itu kalau nggak ada takmir bubar, masjidnya tutup mau, karena nggak ada yang ngurus. Ya. Kalau kita ngomong mari dari masjid kita bangkitkan masjidnya, maka tugas takmir yang pertama itu melaksanakan adzan bukan meneriakkan adzan. Melaksanakan adzan niku mengorganisir, memobilisasi, menggerakkan orang Islam untuk sholat berjamaah ke masjid. Kalau sholat berjamaah sudah terlaksana, tapi kegiatan yang lain tidak terlaksana atau belum terlaksana, kan ada nih yang membanggakan. Oh sampun Pak Dokter, masjid ini sholatnya sudah 5 waktu berjamaah di masjid. Kegiatan enten boten Pak, derek. Maka saya katakan, oh niku boten masjid, niku musola. Musola artinya tempat orang untuk sholat. Kalau masjid lebih luas dari itu, ya, karena masjid tempat kebangkitan umat. Loh ini namanya masjid, ya wis gawe aja musola yang besar. Karena hanya ibadah sholat saja yang terlaksana. Ya, maka apa tugas yang kedua? Tugas takmir yang kedua adalah menunaikan zakat. Ya, tadi dalilnya apa? Wa aqamus shalah wa ataz zakah. Ya,
ya, menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakatnya bagi takmir ini maksudnya setelah memobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah, tugas takmir adalah memakmurkan masyarakat untuk menjadi muzaki, untuk menjadi pembayar zakat, untuk gemar bersedekah, untuk gemar berinfak. Ini tugasnya takmir. Lah yang digunakan untuk operasional keng pundi? Kotak infak mboten cekap. Ya, kotak infak identik dengan receh. Ya. Maka implementasi dari ayat tadi ya seperti itu. Kadang kita melihat Bapak Ibu, ada orang sholat di masjid tapi mentalnya masih disubsidi. Mumpung sumuk aku tak nyang masjid, neng kono nyalakan AC, nyalakan kipas, ya kan, wis nyang toilet, ya, kemudian ngecas sisan HP-nya. Apakah mereka berpikir listriknya sing arep bayar sinten? Apa cukup 2.000? Enggak. Maka kesadaran ini yang harus kita tumbuhkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik. Jadi kesimpulan pertama Bapak Ibu, orang yang memakmurkan masjid itu, ya, yaitu tadi kunci kemakmuran masjid itu tadi, ketika sholat bisa ditegakkan, kemudian zakatnya juga bisa ditegakkan. Maka dengan itu masjid akan menjadi makmur. Kalau belum, ya belum bisa dikatakan makmur. Padahal slogannya Muhammadiyah, masjid makmur dan memakmurkan. Tapi ada satu komponen ini yang kadang-kadang belum tergali. Apa? Takmir menjadikan jamaahnya sebagai muzaki atau pembayar zakat untuk gemar bersedekah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari masjid kita bangkit. Maka bagaimana strateginya agar masjid itu bisa menjadi makmur? Ini PR bersama dan ini grand design program besar yang amat sangat berat untuk dilaksanakan. Banyak cara dan banyak strategi. Panjenengan nggih gadah masjid-masjid di tiap-tiap daerah panjenengan ada masjid juga. Tanggung jawab kita untuk memakmurkan itu. Maka strategi yang pertama memakmurkan masjid adalah, ya kita tanya dulu, masjid niku sing ideale pripun? Idealnya bahwasanya masjid itu bisa kita gunakan sebagai tempat untuk menjadikan Islam itu terlaksana dengan sebenar-benarnya, memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya manusia. Itu namanya masjid makmur dan berkontribusi untuk masyarakat, tidak hanya sebatas untuk ritual. Ya, contoh masjid yang bisa dianggap keren yang mana? Contoh satu, masjid Jogokarian, Jogja. Dua, masjid Raya Al-Falah, Sragen. Ya, bualah itu kalau wong berpengen turun yang masjid untuk malah dikei bantal, Pak. Wetenge ngelah itu kudu dipakani. Pengen ngopi, gawe kopi. Pengen ke toilet, monggo. Panjenengan pengen ke toilet, nggih Pak, kula selak kebelet ten toilet. Bar niku jenengan lanjut sholat. Oh mboten, bar niku kula langsung mangkat melanjutkan perjalanan. Boleh enggak? Boleh. Orang yang ke toilet itu bagi orang muslim itu kan sejatinya ibadah, nggih betul. Monggo silakan beribadah ke toilet. Lu kok sakit? Lah kan kalau mau ke toilet doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan doa wal ibadah. Doa umul ibadah. Oh mau beribadah.
Begitu keluar dari toilet, ghufranaka ya Allah, ampunilah aku. Ibadah. Lah orang kamu ibadah kok nggak boleh? Orang mampir ke masjid mau ke toilet kok nggak boleh? Silakan, toiletmu tak, toiletnya kita bersihkan, kita kasih yang wangi-wangi. Yang nggak dikatakan ibadah itu kan cuma satu, Pak, ngerokok. Emang enten mau ngerokok mau coba bismillah? Enten itu. Betul ngerokok yang ngerokok itu. Ya. Jadi yang pertama strategi takmir. Kalau kita ingin menjadikan bahwa masjid niku hidup, pertama kali revolusi mental takmir. Takmir ini kuncinya, Pak. Jika revolusi ini tidak terwujud, jangan harap melakukan strategi selanjutnya. Tergantung pada takmir. Takmir niku napa? Marbot. Oh mboten. Takmir niku mboten marbot. Ya, takmir niku dewan kemakmuran masjid. Ya, yang memakmurkan masjid niku namanya amiru masjid. Ya, kalau takmir itu asal katanya dari ammara yu'ammiru takmir, artinya usaha membuat makmur. Jadi tidak hanya memakmurkan masjid, tapi membuat orang memakmurkan masjid. Tidak hanya menjadikan masjid niki dadi regeng karena adanya kegiatan dan sholat, tapi menjadikan orang-orang semua jamaah ikut memakmurkan masjid. Itu tanggung jawab takmir. Memobilisasi jamaah untuk sholat di masjid. Ya, nah. Maka kalau di Jogokarian itu istilahnya bagi orang yang belum mau sholat, maka tanggung jawab takmir mau membeli jamaah, memisah jamaah untuk sholat berjamaah, mensolatkan orang hidup, bukan mensolatkan orang mati. Mensolatkan orang mati rampung, mensolatkan orang hidup agar mau sholat berjamaah di masjid, wah itu luar biasa berat. Makanya kadang bikin job masjid ini, masjid syukur berusaha untuk mensolatkan orang hidup. Dan prinsip-prinsip dalam mengelola masjid itu ada akronim namanya ihsan. Ihsan, I-H-S-A-N. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada segala hal. Ihsan itu apa? Apakah ihsan itu? Hadis Jibril, hadis Arba'in nomor 2. Ya, ketika dialognya Jibril bertanya pada Rasulullah, apakah ihsan? Anta abudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika kamu nggak bisa melihat Allah, ingat lu, Allah itu melihat kamu. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya akronim ihsan ini Bapak Ibu, dalam rangka untuk mengembangkan masjid niku, yang pertama I itu ikhlas, H-nya handal, S-nya serius, A-nya amanah, kemudian yang terakhir N-nya iman. Jadi prinsip pertama, kalau kita mau menjadikan masjid itu bangkit, pertama takmirnya atau siapapun yang ada di dalamnya ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Ikhlas bukan berarti tanpa pamrih. Ikhlas itu hanya meniatkan amal mencari ridha Allah. Pada prinsip ikhlas ini, kita harus memahami bahwa masjid ini miliknya Allah, bukan miliknya takmir. Ojo ngresiki, ojo ngregeti masjidku. Nah, misalnya pokok laporan keuangan yo dadi urusane takmir. Ndak, ini masjid ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, harus terbuka. Takmir jangan sampai salah memandang masjid. Dibangun agar digunakan untuk umat, yang wakaf tanahnya umat, donasinya umat, yang infak umat,
yang dipanggil umat, tidak hanya takmirnya. Maka kalau ke masjid ini adalah milik Allah bukan milik takmir, maka kemanfaatan masjid harus untuk sebesar-besarnya umat. Maka masjid harus jadi tempat ibadah yang nyaman. Tidak lupa donasi ke masjid harus dirasakan melalui program. Yang kedua, takmir niku dipilih untuk melayani, bukan menguasai. Selama ini Bapak Ibu, yang menguasai masjid niku sinten? Takmir. Sing kuwasa takmir. Kalau takmirnya bleret ya masjidnya bleret. Kalau takmirnya tastes ya satset ya maka masjid itu akan menjadi berkembang. Ya, jadi takmir itu dipilih menjadi takmir untuk melayani jemaah, bukan untuk menguasai masjid. Jika umat ibaratkan rakyat, maka takmir itu pemerintahnya. Sayyidul qaum khadimuhum, maka pemimpin yang datang ya harus dilayani dengan baik. Ya. Masjid ini dibuka seluas-luasnya untuk kegiatan ibadah. Kas masjid juga digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan sosialnya. Mboten cuman masuk rekening kas masjid, semakin banyak rekeningnya semakin bangga, semakin magrong-magrong semakin sip. Tapi jamaahnya nggak ada. Jadi kegiatan kota infak dan seterusnya semua kas digunakan untuk bangun fisik. Ih, ampun. Jika kita pergi ke hotel, maka pegawai hotel itu akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Dimonggo, dimanggak-manggake, disenyumi dan seterusnya. Bawaannya, barang kita dibawakan, membantu mengisi formulir dan menunjukkan ruangan dan karena kita tamu hotel. Lah kalau kita ke masjid, kita ini tamunya Allah gitu. Pelayannya sinten nggih takmir. Aparat Pak, jadi takmir Pak. Ya. Maka tamu harus dimuliakan dengan sebaik-baiknya. Masukkan kegembiraan kepada hati-hati orang yang beriman. Ini target berikutnya dari takmir. Bagaimana takmir itu membuat suasana jamaah jadi senang. Masukkan kegembiraan karena dilayani. Ini kalau masjidnya mau bangkit. Ahabul a'mali ilallah ba'dal fara'id idkhalus surur 'alal muslim. Amalan yang paling dicintai Allah setelah amalan wajib adalah engkau masukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim. Neng omah atine bunek diseneni bojone we gitu. Utange akeh, cicilan rung dibayar. Bunek aku tak nyang masjid. Nang masjid malah di takmire disengahi takmir pripun. Dia itu ingin berdiam diri di masjid, kemudian merenungi, ya, kemudian dia ingin dekat dengan Allah SWT. Ayo layani dengan baik. Jangan sampai terbalik, mentakmir bukannya menyambut melayani tamu, tapi membuat mereka enggak betah. Ngulang apa tahu kamar mandi dikunci, masjid dikunci. Ya, nek wewen salat kono ning teras njaba kono iki masjid ra kunci. AC remote didelikke, engko nek wis pancene salat diuruke meneh kan. Jangan. Ya, campakkan pula niat menjadi takmir untuk mengejar keuntungan duniawi. Jangan ampun. Jabatan rapopo bar pensiun ya dadi takmir, jabatannya ketua takmir kan keren. Bukan, takmir niku pelayan. Ya, takmir jangan sampai masjid tidak makmur gara-gara takmirnya egois. Maka ini cerita ini Bapak Ibu, walah ini di mana-mana ada. Takmire tua-tua, mbah kiai pun sepuh-sepuh digeret mundur mboten gelem. Pokoknya aku takmir wong sing nguri-uri mbiyen yo aku. Sing nom-nom kuwi akhirnya cuma jadi penonton. Ya, sing tua bleret akhirnya masjidnya juga tidak berkembang.
Makanya ketika masjid dipegang oleh anak-anak muda yang inovatif, nah itu bagus. Sing tua ya cuma 1 atau 2 tinggi kondungani kalau mengestoni mawon kan itu, ya, atau ngerem kalau ada sesuatu yang kebablasan. Prinsip yang pertama, revitalisasi takmir. Kalau takmir tidak kompeten, copot, ganti, ya, ganti yang lebih muda, atau introspeksi dan terus belajar untuk mengembangkan diri. Yang kedua, bagaimana strategi masjid itu bisa bangkit? Bahwa yang kedua, takmir itu harus handal, harus profesional, ya, harus ada rapat-rapat, ada kegiatan yang dikerjakan, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memakmurkan masjid. Kalau takmir tidak pernah rapat, menandakan nggak adanya program masjid. Yes, pokoknya kur sholat berjamaah tok baru kuwi wis kajian ya ora ono. Ini takmirnya kurang kreatif. Harus profesional. Kalau perlu di Jogokarian itu namanya abdi dalem, Pak. Ya. Jenengan adalah abdi dalemnya masjid. Ya. Banyak orang digaji sih, takmirnya digaji, marbotnya digaji, yang muadzinnya digaji, khotibnya diamplopi, imamnya digaji 3 kali UMR. Niku sing pun ageng. Mriki digaji betul. Betul. Lillahi taala. Masjidil Haram niku napa Syekh Sudes niku napa nggih mboten digaji lillahi taala? Nggih digaji. Syekh Sudes, Syekh Surem, terus sinten melen niku, askar-askarnya ya digaji. Makanya profesional. Nek kan lillahi taala nggih lillahi taala. Jenengan yang jadi guru-guru aum niku, misale. Nek digajine lillahi taala nggih nyambut gawene lillahi taala, ngajarnya ya lillahi taala. Wong ora ana diarep gitu. Cuman kan ikhlas. Ikhlas tapi pahit. Profesional enggak seperti itu. Yang ketiga serius. Yang keempat amanah. Ini penting, pelajaran tentang amanah dalam rangka revitalisasi masjid. Takmir harus bersikap amanah atas tugas yang ia emban. Amanah itu berarti takmir membuka masjid selebar-lebarnya untuk jamaah. Takmir dipilih untuk membuka masjid, bukan untuk menutupnya. Niki masjidnya 24 jam mboten, Pak? 24 jam. Ditulisi 24 jam apa mboten? Ada, bagus. Berarti enten sing nunggu nggih. Nah, ada barang hilang mboten, Pak? Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi rata-rata masjid tidak buka 24 jam dalam sehari. Paling pol itu banyaknya jam 3 esuk sampai jam 10 malam. Roto-roto gitu. Ya, niku pun pengengan niku. Ya. Tapi banyak masjid hanya buka saat kegiatan pengajian atau bar sholat ditutup digembok. Engko dibuka meneh karo takmirnya, ya, kemudian adzan sholat digembok lagi. Kalau mau sholat ya di emperan. Nah, nek ngoten niku nggih mboten mungkin makmur masjidnya. Walaupun itu tulisannya Baitul Makmur. Ya. Nah, padahal umat membutuhkan masjid itu. Satu, ada yang butuh untuk melaksanakan ibadah sunnah, semisal sholat tahajud ning masjid. Ada orang yang butuh menyendiri, mengadu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ning omah ki mau diseneni bojone kowe mau. Kemudian yang ketiga, ada musafir yang butuh tempat untuk rehat persinggahan. Oh, tak mampir masjid turu sik, ngopi sik. Ya, bisa jadi jika malam ada orang yang butuh tempat istirahat karena kehabisan bekal di perjalanan, sambutlah itu. Realitanya banyak masjid tutup, padahal minimarket buka 24 jam. Indo Kampret, Alfa Kampret bukanya 24 jam, 7 hari. Padahal mereka mencari dunia. Dodolan sabun, dodolan sampo, dodolan beras, dodolan rokok. Lah masjid malah ditutup padahal jualannya pahala, jualannya surga. Ya? Terus pripun nih logikanya gimana kan itu? Nah, oleh karena itu takmir dipilih untuk memakmurkan masjid, bukan menutupnya. Idealnya
dimanapun, nggak hanya di Masjid Syukur saja. Ya, masjid itu kalau bisa membuka pintu gerbang masjid, pintu dan gerbangnya selebar-lebarnya 24 jam, insya Allah sakit nanti diselenggarakan. Siapapun dan jam berapapun bisa datang ke masjid. Kami persilakan mereka beribadah baik yang wajib ataupun sunnah. Bahkan jika malam mau nginep, silakan nginep di masjid, boleh. Nah, disediakan kasur, disediakan bantal, kayak selimut, tidak perlu. Ya. Nah, amanah juga berarti takmir harus bertanggung jawab. Tidak jarang mereka ketika mengunjungi masjid di Indonesia kita didapati tulisan barang pribadi harap dijaga sendiri, kekepen dewe, kehilangan bukan tanggung jawab takmir. Lah yang malah wedi sendal hilang terus. Ya walaupun sebenarnya di Masjidil Haram itu ya sendal hilang, pulang dari rono mesti hilang gitu. Tak coba hilang ya hilang tenan kan gitu. Itu karena itu memang di luar, tapi kalau udah di dalam lingkungan komplek ya enggak. Takmir ya harusnya bertanggung jawab kalau memang kita profesional, ya. Maka alangkah indahnya ketika di masjid nanti, di dalam masjid impian kita bersama yang bangkit, takmir bertanggung jawab atas segala kehilangan barang milik jamaah di lingkungan masjid. Ya profesional, wong takmirnya digaji ya. Nah, walaupun mungkin juga gajinya nggak banyak, tergantung teman. Jika ada sendal hilang, lapor takmir dijoli. Motor hilang dijoli, di beberapa masjid yang besar motor hilang dijoli, duit hilang dijoli. Ya, nah, apakah nggak ada kehilangan? Oh banyak kehilangan, banyak juga. Akhirnya ditulis CCTV, masjid ini dilihat oleh Allah, diawasi oleh malaikat, direkam oleh CCTV. Nah, dengan yang seperti itu, nah insya Allah kita niatkannya memaksimalkan bagaimana masjid itu bisa betul-betul berkontribusi untuk umat. Prinsip yang kelima, iman. Masjid itu miliknya Allah. Dan dengan kita semua jangan berpikir opo yo iso opo yo iso kita membangkitkan masjid. Bismillah. Apakah kita bisa bikin program? Bismillah, insya Allah bisa ya. Nah, karena biasanya kalau kita, karena masjid milik Allah ya pasti yang ngurusi Gusti Allah, yang memudahkan Gusti Allah, tinggal kita menyelenggarakan, kita mengkomandoi ayo infak. Banyak yang nantinya akan ketutup ketika program infak, program sedekah, program zakat itu bisa diterapkan di masjid karena mumpuninya takmir atau pengurusnya, ya gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu strategi bahwa kunci pokok pengembangan masjid itu tergantung pada takmir. Maka paradigmanya harus benar Bapak Ibu. Bagaimana kita memakmurkan masjid itu konsepnya tidak seperti dahulu. Pokoknya masjid makmur, memakmurkan, membawa kemaslahatan, memberikan kegembiraan pada jamaah, memaksimalkan fungsi masjid. Apakah masjid bisa jadi aum? Oh bisa. Masjid Jogokarian itu di atasnya dibikin hotel. Lah nanti biaya hotelnya itu ya itu untuk menyukupi masjid. Yang infaknya untuk kegiatan di luar, untuk santunan, untuk apapun kegiatan yang bermanfaat. Boleh. Punya aum Pak? Punya. Aumnya namanya apa? Masjid Syukur. Tidak masalah. Ya, karena memang harus profesional. Bapak Ibu, terakhir terkait dengan strategi layanan, strateginya banyak. Nanti ada beberapa nih, kalau memang ini mau diteruskan pun nanti banyak banget. Ada strategi dana, ada strategi layanan, ada strategi lah banyak ya, pokoknya gimana program dan seterusnya. Okay. Strategi layanan, andai kan kita menginginkan bahwa masjid itu bangkit, maka masjid harus punya satu fasilitas prima,
Yang kedua, punya program unggulan di mana agar bisa menjadi tautan bagi hati bagi jemaah. Maka dengan itu, dengan punya fasilitas yang prima dan program unggulan, maka yang awalnya masjidnya kosong insya Allah nanti jadi penuh, nggak muat. Yang tadinya sepi insya Allah nanti akan jadi ramai. Jamaah itu bisa datang pagi, siang, sore, bangun subuh, bahkan sampai nginep di masjid itu bisa. Kalau masjid itu punya fasilitas prima dan program unggulan. Fasilitas primanya apa? Satu, fasilitas terbaiknya satu, ini bisa di checklist nanti. Parkirnya yang luas, paling tidak muat. Ini tidak begitu luas nih. Ya, ini mobil papat ini pun luas-luasan gitu. Ya, nah, tempat wudhunya bersih dan wangi. Maka kita, oh masjid itu bagus, toiletnya bersih. Pasti bilangnya gitu. Wegah ke masjid itu karena toiletnya kok kotor. Karena masjid itu nek di pinggir jalan ampiran sing tuju mesti toilet. Beribadah pertama kali di toilet. Ngoten ya, Pak. Oh, toiletnya bersih, wangi. Oh, kok ramah, takmirnya ramah. Oh, kok ada kopi. Oh, kok ada teh. Ya kan? Nah, kok ada bantal. Oh, kok ada ini, ya sudah. Nyemplungi infak ora aku nrimo nyemplungi. Rekeningan malah. Makanya kota infak nih Pak, kalau bisa pakai itu, pakai barcode, biar nanti bisa QRIS, ya. Nah, di beberapa tempat ngaten, ya anak-anak muda nih enek scan barcode-nya, QRIS-nya lah, klik itu, jadi langsung masuknya ke rekening, ya langsung masuknya ke rekening takmir. Mboten ngoten nih kotaan itu juga bisa, teman kurang oke, biasanya receh. Tapi kalau rekeningan bisa banyak. Sound sistemnya masjid berkualitas bagus. Suara muadzinnya merdu, adhannya apik, imamnya bagus, khotibnya jelas, tidak bertele-tele nganggo basa Indonesia, ora nganggo basa Jawa tok, Jawa krama inggil sisan, ora mudeng cah sakniki. Koriknya bagus, karpet masjidnya nyaman, empuk. Nek wis mekong ngetel ngoten nggih dicuci, ya atau diganti. Kipas angin dan AC adem. Nah, masjid niku bikin adem, ya. Betul tambah sumuk. Neng omah wis sumuk, nyang masjid tambah sumuk. Ya, jangan. Kebersihan masjid dan lingkungan sekitar masjid. Minuman gratis 24 jam. Bukan cuma air kemasan ngoten niku, Pak. Mboten. Nek perlu kopi, teh, jahe, susu jahe, ekstra jus, rati deng, mari Mas. Roso-roso ya. Ya kalau perlu nih misalnya orang yang tronton truk mampir di sini, wah gue nek roso-roso ya. Roso, enggak mau nyetir lagi. Wah itu enggak masalah, ganjarannya banyak. Mama Rizal itu. Ya. Nah, free wifi untuk jamaah cah nom-nom ki senengane pakai wifi. Nek tiktokan yang masjid. Ya, mungkin yang dibuka mungkin TikTok ngaji enggak masalah. Free charger HP, enten Pak? Ada ya? Nah, siapkan. Payung saat hujan, pas hujan yo cepaki payung. Ya, majalah Suara Muhammadiyah enten, Mbak Joko. Ada ya? Alhamdulillah ya kalau mau. Itu adalah fasilitas-fasilitas standar yang belum ada nanti disediakan, ya. Ya, nanti bungsu makan siang, makan malam yang adanya cuma Al-Falah Sragen itu ada. Makan siang, makan malam, makan sore. Makanya 3M. Masjid makan, mangan. Kalau di masjid Al-Falah mustahil lapar. Masjid mustahil lapar. MML. Ya, di situ ditulis. Jadi nek mangan sarapan wae. Orang duit yang ngono mangan itu. Itu deh. Uangnya dari mana? Ya dari zakat yang bisa dikumpulkan oleh takmir. Luar biasa. Ya, inovasinya nanti banyak. Kemudian itu tadi fasilitas yang kedua, waktu kurang 4 menit ya. Program unggulannya satu, harus program utama. Ya, pokoknya yang penting ada sholat berjamaah harus hidup dulu. Sholat Jumat ada, TPA, kajian umum, ngeten iki kajian muslimah remaja masjid. Ini pokok. Jadi yang penjenengan selenggarakan sekarang ini adalah program utama pokok. Kalau yang pendukung itu setelah ini berjalan,
setelah sholat berjamaah berjalan, sholat Jumat, ada TPA, ada kajian umum muslimah dan remaja masjid, baru ke program yang lain. Misalnya program ibadah, contoh sholat tahajud bersama, enten mboten? Dereng. Buka bersama enten? Sahur bersama enten mboten? Ada? Alhamdulillah. Sholat gerhana matahari, gerhana bulan, iktikaf wonten? Iktikaf diadakan. Bidang dakwah, pengajian harian, baca hadis, riyadhus shalihin, tabligh, tahsin, tahfidz, ya. Bidang sosial, ada khitanan masal, enten Pak? Pernah? Belum. Santunan fakir miskin doa Pak? Ya, itu di checklist. ATM beras belum, ya. Jumat berkah wonten nggih? Ada. Jumat ganteng Pak? Belum ya. Jumat ganteng. Maksudnya tukang cukur digorene kok nek bar Jumatan nek pengen cukur. Nah, Jumat ganteng itu inovasi, ya. Nah, makan gratis, ya. Beasiswa Perikatan Besar Islam monggo. Cek kesehatan ya ada ambulan, gak ada ambulan? Belum. Donor darah? Belum. Cek kesehatan gratis nanti, ya. Bidang anak-anak muda ada camping pemuda masjid, touring bersama, touring enten. Pemudanya banyak betul. Ya, touring bareng pakai motor, Muhammadiyah Touring Club. Ada pelatihan multimedia, apapun yang bermanfaat selenggarakan. Begitu banyak yang bisa dilakukan Bapak Ibu untuk membuat masjid kita ini menjadi masjid yang berkah, menjadi masjid yang bangkit. Kata yang kurang banyak ya mungkin tadi membangkitkan jamaah untuk bersedekah, ya, wa aqamas shalah wa atas zakah tadi, ya. Nah, maka pahami kalau memang kita ingin tadi masalah program tadi, programnya pokoknya yang penting sesuai kebutuhan jamaah, ya, dan yang harus ada kebermanfaatan. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan bagaimana menjadikan dari masjid kita bangkit, maka jamaahnya bangkit, masjidnya pun juga harus bangkit. Banyak strategi dan giat yang lain untuk memakmurkan masjid. Paling tidak pembahasan ini dapat menggugah semangat kita keluarga panjenengan sami untuk memakmurkan masjid, ya. Maka kembali ke judul dari masjid kita bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita dan memudahkan kita untuk berjuang karena Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak-banyak manusia. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum, kita tikap kesempatan yang sangat kau aturakan dengan mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan manusia salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Ada pertanyaan? Oke. Dalam? Monggo bagi para jamaah yang ingin bertanya atau diskusi kami persilakan. Ibu-ibu, oke. Waalaikumsalam. Takmiran. Ya. Di masjid syukur ini jamaahnya sungguh sangat banyak sekali yang memiliki potensi untuk mikir masjid. Ya. Banyak kapasitasnya. Ya. Tapi memang beberapa bukan sama Jawa itu ilmu. Ya. Ketika takmir masjid syukur ini kita buat ditawarkan takmir itu seberapa
Oke. DPR Ya. sampai kampanye itu ya ngaku-ngaku bujuk. Ya. Artinya bahwa bagaimana strategi membuka para jamaah yang berpotensi tinggi dan itu banyak itu kemudian berlomba-lomba menjadi takmir. Memang kayak tadi penjelasan Bapak takmir itu pelayan, masa pelayan nggak berarti dia jadi yang dilayani untuk menang. Tapi itu saya yakin karena banyak yang disampaikan hari ini itu ya paling tidak sudah memiliki daya iming-iming bagi bapak-bapak jamaah, monggo kami berlomba-lomba bahkan rebutan dari takmir, sehingga takmir itu kalau perlu ada pemilu yang lengkap. Ini kok barangkali Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus, yang ini juga menjadi renungan kita bersama, ya. Jadi begini, yang namanya jabatan di dalam Islam niku yang ditawake yang mesti mboten do purun, Pak. Ya. Itu orang yang mempunyai keimanan yang kuat, kalau ditawari jabatan pasti jawabannya mboten, sanese mawon. Makanya kalau kita di Muhammadiyah jangan pernah mencalonkan, sing mencalonkan malah rasa dipilih, ya. Tapi yang dicalonkan tidak boleh nolak, paham ya, Pak? Tidak boleh nolak. Makanya kalau di Muhammadiyah nggak ada kampanye, malah kowe wae ini ngeten ya akhirnya ya sing dadi takmir kowe wae kan itu enggak. Tapi di antara banyak orang ini dari penjenengan, di lingkungan penjenengan ada yang berkompeten, yang paling berkompeten sebagai leader, bukan profesional di bidangnya tidak, tapi leader, Pak. Yang dipegang leadernya dulu, ya. Kayak Pak Ali Muhsan itu loh. Pak Ali ini keahlianmu ini apa? Kita katanya keahlianku ki ngatur uang, Mas, gitu. Ya, ngatur uang. Urusan ekonomi orang mudah, urusan pendidikan ya guru-guru, urusan hukum ya mboten dong. Tapi dia bisa ngatur uang gitu. Makanya takmir di sini leadernya harus satu harus pinter, yang kedua inovatif lah. Inovatif ini bisa dari rekan-rekan, pangapunten. Kalau di Masjid Jogokaryan ini cerita aja. Jadi mereka memaksimalkan semua komponen gitu, Pak. Ada bahkan sing urung pernah nang masjid didatangi, dia ditanyai son, Pak niki sound sistemnya masjid niku mboten saya ini jenengan kan jagoan nih, jagoan masjid, jagoan bikin sound, coba tolong dibikinkan lah. Nah dia akhirnya mau karena merasa dibutuhkan, keahlian itu dibutuhkan. Jadi yang jadi takmir itu ora kok mboten kok kudu sing bathuke ireng, sing salate tekun, ya. Mboten, tidak harus itu lah. Kowe iso sing ngajine napa? Fasih, enggak. Yang jadi takmir itu adalah orang-orang yang bisa melayani sesuai dengan kompetensinya, Bapak. Ya. Wah, nek sing spesialis masakan Jawa, gitu lah, misalnya contoh ya, iku didadekke takmir urusan ya, dapur, ya, sing ekonomi, ya, takmir urusan ekonomi, ya ta, bos, ono sing pedagang dan pasar dadekke takmir, nyuwun tulung, gimana ini, sing teknisi, bagaimana bangunannya, arsiteknya kayak gitu, ya. Saya di Muhammadiyah juga gitu, Pak, bodi kabeh eneng. Kalau dokter iso mlebu Muhammadiyah karena saya ngurusi MPKU, ngurusi kliniknya. Kalau kan ngurusi ekonomi mboten mudeng, ngurusi hukum enggak dong. Tapi semua dirangkul nggih. Semuanya itu dirangkul. Bisa puluhan, bisa belasan, Pak. Dadekke takmir kabeh. Dadekke takmir kabeh, tapi jenengan adalah abdi dalem gitu ibaratnya. Ya, abdi dalemnya di sini.
Ya, profesionalnya itu dengan rapat. Makanya tadi dikatakan, kalau masjid ada takmirnya, nggak pernah rapat, yakin itu tidak akan pernah jalan. Nah, rapat itu nggak nih. Gimana ini masjidnya? Piye carane golek duit? Coba tolong tembusi kono, tembusi kene. Coba nanti yang bisa medsos misal. Ayo masjid ini digaungkan lewat medsos, lewat TikTok, lewat FB dan seterusnya. Donasi sing pakar donasi sinten gitu terus. Ya. Jadi mengapa Masjid Jogokarian Al-Falah itu saldonya pasti nol? Dintekke kabeh bahkan minus. Itu sebenarnya karena mereka sudah punya donatur tetap. Nggih, Pak? Donatur tetap masjid. Ya. Mengapa donatur tetap ini bisa banyak? Karena yang berdonasi itu adalah orang yang berpikir, oh ketika ini profesional, aku nandur duit, aku menginfak langsung dicake. Selama ini kan boten. Lah nek duitnya kurang ngon kas masjid tok. Lah ya berarti aku ora itu amal jariyah wong duitnya ning kas, ning bank. Kan ngoten. Tapi ketika gerakan ini berjalan dengan baik, maka nanti oh sing minggu pagi sing bagian segone aku, sing bagian lawe aku, oh aku bagian es tehnya kan gitu. Ketika misalnya Ramadan misalnya itu buka ya takjil ya. Kalau di Jogokarian itu dicepaki kertas. Silahkan bawa kertas sendiri-sendiri. Nanti setiap rumah tolong ada makanan yang dimasukkan ke situ untuk takjil. Ya, masing-masing satu, masing-masing dua. Wah, sak desa sak RT nyumbang itu. Kebak niku, Pak. Kerduse podo, ya disawang kepenak, jerone isine beda-beda. Ya, ada sing iwak, ada sing telo gitu ya. Tidak masalah, ya. Tapi kan semua bersama, Pak. Insya Allah asal kita bersama-sama, masjid ini tambah sukses, masjid ini tambah bagus. Dan ngeten, jangan hanya yang pinter ngaji, pinter sholat, sekep itu saja yang dipilih. Mereka itu yang di luar itu potensinya banyak, tapi pekewo kalah soleh, Pak. Kalah ireng badoke, Pak. Ya, ora joban sisan, katoke ora metengkrang sisan. Gitu. Nah, itu sebenarnya mereka tuh ingin tapi pekewo. Itu yang dirangkul. Ngerti nggih? Strateginya insya Allah itu, tapi niatnya ikhlas karena Allah, minta pertolongannya karena Allah. Ud'uni astajib lakum. Fa idza salaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kita tanya, kita minta sama Allah, insya Allah akan Allah mudahkan. Ini ya sama. Kalau kita meniatkan sesuatu karena Allah dan kita minta sesuatu, Bapak Ibu, itu lebih cepat dikabulkan. Kita minta sesuatu agar kegiatan masjid bisa berjalan, insya Allah cepat dikabulkan, dimudahkan oleh Allah. Dilalah enek bae dalane. Tapi dari urusan rumah misalnya, ya Allah, kalau aku pengen duwe mobil, ya Allah. Ya Allah, dengan mobil ini jadikanlah dengan mobil itu saya bisa berbakti kepada orang tua, iso nyambangi wong tua, iso ngangkut ibu-ibu pengajian, iso membawa ke sana kemari untuk kegiatan dakwah dan sebagainya. Oh, niku cepat dikabulke, Pak. Ya, karena niatnya karena Allah, niatnya untuk kemaslahatan. Ya Allah, aku pengen jadi PNS, ya Allah, jadikan dengan PNS ini maka aku bisa mengamalkan ilmuku dengan baik dan ini, oh cepat jadi, Pak. Ya kan? Yang seperti itu. Kalau kita mau meminta dunia, alasannya untuk akhirat. Apalagi kita meminta untuk kita dimudahkan di dalam berdakwah dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Monggo, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Ustaz, menawi wonten jamaah kathah mampir alhamdulillah niki ta. Ya. Nggih, alhamdulillah nggih. Nanging tesih kathah ingkang rokok, Pak. Nggih. Rokok saya menika jamaahipun utawi takmiripun menika tasih wonten kang rokok. Lah menika merokok ya mung diteke ae. Menapa dipun tegur nika dilema lho, Pak.
Lumayan. Nggih. Ingkang angka kalih, Pak. Menika di luar menika, di luar kita. Nggih. Satu pekan malih kita kan tahun baru Hijriah. Nggih. Nggih, menapa wonten amalan-amalan ingkang kita tindakaken kados wonten 10 hari pertama sebaik akhir menapa wonten menapa boten menapa nggih bisa nggih. Matur nuwun, Pak. Niki sekalian terus bibar niki dan sarapan kali pekerjaan gitu. Sudah balik. Nanti habis ini untuk melanjutkan agenda yang lain yaitu sarapan dan pemeriksaan kesehatan. Nggih. Ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masalah rokok niku kan klasik nih, Pak. Jangan kau nek pimpinan daerah Muhammadiyah niku lho rokokan. Nggih. Kula iso nyebut lho siji-siji kuwi ngoten lho. Ya. Ya memang klasik. Ya memang klasik. Merokok membunuhmu. Masa membunuhmu ini malah Muhammadiyah. Lah lucu deh. Nah, tapi memang fatwa tarji memang merokok itu memang mboten ilok, wis ora ilok lah ya. Nah, terus bagaimana kalau memang itu masih merokok ya? Minimal dia itu tidak merugikan orang lain. Itu yang paling minimal, Pak. Kalau misalnya dereng sakit dipun kandani yang baik dengan pemahaman ilmu dan kesehatan, ya nek jenengan terpaksa harus ngerokoknya di tempat itu, ngerti lho? Makanya ada area ya, ada area kan smoking area, Pak. Cuman ndak boleh yang masjid kini dikai smoking area, mboten ditulis itu namanya melegalkan rokok, ampun. Tapi dikasih tempat mawon, ya. Nek merokok enten mriku niku lho, cedak WC niku lho, nek ajeng ngerokok enten, ya. Gitu aja. Makanya ditulisi mboten. Ditulisinya jangan ditulisi dilarang merokok. Mohon untuk tidak merokok di area masjid. Nganggo mohon. Nek dilarang merokok itu malah rasidon yang masjid nih. Mohon untuk tidak merokok. Nah, sudah selesai. Akhirnya kadang ten pergi dicecek to, mending dalan di mut meleh kan. Nah, gitu. Ya memang perlu pemahaman, tapi paling boten jangan sampai menimbulkan kemadorotan pada orang lain. Kita cedak. Ya, cedak wong asma ya malah ngerokok ya malah dia merugikan orang lain, dosane tambah kathah. Kalau ngerokok itu nek mboten cedak tiyang kathah itu itu saja. Ya. Terus apa itu? Terus berikutnya terkait dengan apa Mas tadi ya? Yang penyakit mata. Terus ngeten, ning ora ngerti jenenge napa? Harusnya diapain itu di Malaysia, Mas? Itu sesuai ini kayak buta gitu. Nggih. Nek jenenge wilayah bahasanya Pak. Nggih. Terus ngeten, itu sudah periksa kemana saja? Di sana mau diapain itu? Katanya Diobati mboten dioperasi. Nah, rincinya kebetulan margonya pulang. Oke. Nanti bisa konsultasi ke. Jadi apapun itu, semua penyakit yang namanya penyakit itu ikhtiarnya harus maksimal. Ikhtiarnya harus maksimal, semaksimalnya yang kita bisa lewat jalur-jalur yang lain, dan insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Ya, satu itu. Tapi untuk penyakit-penyakit yang lain saya juga berpesan bahwa ikhtiar itu semaksimal mungkin. Dan hati-hati, yang sering terjadi adalah kita justru ketika kita merasa masih muda, kita punya orang tua, dan orang tua itu sakitnya parah, sakitnya kronis, ibaratnya rumah sakit wis seleh, gitu. Nah, itu pokoknya tetap kudu neng rumah sakit sak rampunge, itu bagian dari ikhtiar. Yang sering terjadi, ya pun sakit parah pakai tak gone mulai baik, yo ora diinfus, yo ora dikei pangan sisan, dinteni sama tine, ya itu namanya membunuh. Tidak boleh. Bahkan terakhir adik saya itu ketika
anaknya yang sudah sakit selama 1 tahun itu karena kelainan bawaan bayi, ya, dia sampai di titik terakhir tetap harus di rumah sakit sampai divonis ini batang otaknya sudah mati, Pak. Ini kalau jenengan tidak segera meninggal, jenengan akan merepotkan. Minta fatwa kok. Nek seperti ini membunuh apa tidak? Kayak gitu. Ya minta fatwa akhirnya teman-teman itu. Oh enggak apa-apa karena memang sudah ikhtiarnya sudah maksimal. Akhirnya tuh ventilatornya dilepas. Karena sudah tidak ada harapan lagi. Dan disitulah adalah usaha maksimal mengantarkan anaknya sampai ke pengobatan yang terakhir. Dan bayi kalau meninggal kan pasti masuk surga. Ya, seperti itu. Jadi ikhtiar maksimal. Maka kalau belum maksimal, maksimalkan terus. Jangan menggok. Yo medis, yo non medis. Kenapa non medis? Gue wong pinter, Pak. Gue mbah dukun malah. Gue jadi sirik, hati-hati, tidak boleh. Ya, ini yang kadang-kadang di budaya di masyarakat kita kayak gitu. Pasien saya terakhir konon medis kon golek pitik ireng, Pak. Apa jenenge? Ayam cemani kon goreng nganggo ciu, ya. Dibedeti digoreng dicampur ciu kon mangan mati bareng. Kan matinya suul khotimah, hati-hati. Ngoten nggih? Heeh. Wallahu taala a'lam. Oh iya Pak, untuk yang tadi takmir ada anunya enggak? Sudah mau pergantian takmir apa tadi? Setahun yang lalu, ya itu dimaksimalkan. Ilmunya Pak Takmir dimaksimalkan, Pak, ya, dan berani mengeksekusi kebijakan. Simbah-simbah sing pun sepuh dijalui pengestu mawon. Karena yang terjadi di Masjid Al-Falah Sragen nggih ngoten, ngantek setahun dinengke, Pak. Ya, Pak Kusnedi itu juga sampai dinengke setahun. Wis rapopo Kusnedi ki opo kan gitu. Mosok imam kok digaji. Ku nek ra ikhlas piye? Kaya PT wae. Enggak apa-apa. Sampai akhirnya malah jadi bagus. Allah taala. Ampun. Oke. Terima kasih Pak Ibrahim atas tausiahnya. Monggo kita lanjutkan agenda berikutnya, sarapan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan terima kasih kepada